kalau saya punya istri kayak kamu, saya nggak bakal sia-siain. Kamu itu udah cantik, baik. Kurangnya kamu itu apa? Kinan? Kenapa sih jadi kepikiran Kinan ya? Halo Pak Radit. Halo Kinan. Kamu lagi nggak sibuk kan? Oh, enggak kok Pak. Ada apa? Kita bisa ketemuan nggak di luar? Sekarang gantian nih. Saya yang mau curhat sama kamu. Bisa. Tapi saya harus ngabarin suami saya dulu ya. Saya minta izin dulu ke Mas Abi. Kan tahu sendiri. Saya pasti harus laporan dulu sama suami saya. Oke. Ya udah. Ya udah, 1 jaman lagi saya langsung berangkat ya. Saya siap-siap dulu. Ki nanti lagi teleponan sama siapa sih? Terus kok pakai nanya kira-kira alasannya apa? Emangnya dia bohong mau pergi kemana? Pergi sama temennya. Temennya itu cewek apa cowok? Kamu tuh harus tahu sebagai suami. Cowok apa cewek? Terus kamu juga harus hati-hati. Jangan sering-sering izinin dia pergi. Mas Abi. Mas, saya mau izin ketemu sama teman saya, boleh nggak? Temen yang mana lagi? Bukannya belum lama ini baru aja kamu ketemu sama teman-teman kuliah kamu? Oh tapi bukan, ini beda, ini teman SMA saya. Dia baru aja balik dari luar negeri, jadi dadakan ngabarinnya. Boleh nggak Mas? Ya udah. Tapi jangan pulang malam-malam. Iya udah, kalau gitu saya siap-siap dulu ya Mas. Ya. Gerak-geriknya mencurigakan banget. Saya harus pastiin dia beneran ketemu sama temennya atau enggak. Pak Radit, Hai, silakan. ada apa nih Pak? Pak Radit mau curhat apa? Kok Kinan malah ketemu sama si Radit? Tadi dia bilang sama saya mau ketemu teman SMA-nya. Sebenarnya saya bingung. Saya nggak enak mau ceritanya sama kamu. Nggak apa-apa Pak, cerita aja sama saya. Saya kan udah biasa curhat sama Pak Radit. Saya bisa jadi pendengar yang baik kok. Kenapa Kinan sampai bohong sama saya? Enggak, saya nggak boleh gegabah seperti ini. Belum tentu mereka ada apa-apa. Pasti ini semua si Radit yang maksa untuk ketemu sama Kinanti. Dan mungkin aja ada masalah kerjaan kemarin yang belum selesai. Ya, di usia saya yang segini, saya ngerasa kok saya susah banget ya dapat pasangan. Padahal saya udah punya segalanya. Saya punya rumah, saya punya usaha. Tapi cuma satu yang belum saya punya. Seorang istri.
Dasar ya si Firman itu. Kerjaan dia aja belum beres sudah minta uang. Awas aja kalau sampai dia kesini lagi nggak pakai mobil mewah. Ditambah lagi si Jumi. Mana ada si asisten rumah tangga skepo itu? Dan ngapain juga coba Oma pertahanin asisten rumah tangga kayak dia. Bikin kesel aja. Saya lagi sama Kinanti. Ini dia nih berita yang bikin saya senang. Hebat juga ya si Radit. Kok bisa sampai Kinanti temuin dia terus? Bener dugaan aku selama ini. Emang Kinanti itu perempuan gak bener. Tapi bagus deh. Kalau kayak gini kan rumah tangga Kinanti sama Abi pasti berantakan, hancur. Jadinya kan Eyang sama Abi bisa merubah surat wasiatnya dan mencoret nama Kinanti. Sebenarnya sih saya nggak pilih-pilih kok. Tapi saya nggak tahu kenapa kok Tuhan itu menutup jodoh saya. Pak Radit, saya yakin kok orang baik seperti Bapak pasti nanti akan dipertemukan dengan wanita yang baik juga. Ini bukan soal Tuhan menutup pintu jodoh Bapak, tapi Tuhan menunggu waktu yang tepat untuk mempertemukan jodoh yang terbaik untuk Bapak. Makasih ya Kinan. Setelah saya bercerita gini, saya merasa beban di pundak saya jauh lebih berkurang. Hei. Harus berapa kali saya bilang sama kamu? Ngapain kamu berurusan lagi sama dia? Pak Abi, ini nggak yang seperti Pak Abi lihat. Saya bisa jelasin kok Pak. Anda diam ya. Ini urusan saya sama istri saya. Begitu urusan saya sama istri saya selesai, baru Anda berurusan sama saya. Ayo ikut saya. Mas, Kalau saya ikutin mereka, Kinanti pasti tambah bermasalah. Kenapa sih Abimana sampai mergogin kita? Belum juga saya berhasil mendapatkan hatinya Kinanti sepenuhnya. Mas Abi, Mas Abi, Mas Abi dengerin penjelasan saya dulu Mas. Mas, iya saya minta maaf. Saya udah bohong sama Mas Abi, saya nggak bilang kalau saya mau ketemuan sama Radit. Tapi ini nggak kayak yang Mas Abi pikirin. Mas Abi. Mas Abi. Ngapain juga ya saya harus cemas? Harusnya kan saya senang. Abimana pasti marah banget ngelihat kita bersama. Laki-laki seperti Abimana pasti dia berpikir kalau Kinanti sama saya punya hubungan yang khusus. Ya, saya berharap aja. Semoga setelah ini Abimana dan Kinanti bertengkar hebat. Dan saya tinggal menunggu Kinanti jatuh ke pelukan saya.